Hai teman-teman, para pejuang ASN. Perkenalkan, nama saya Gregorius Brianantono. Bisa kalian panggil Brian, teman-teman ya. Hari ini saya akan membahas mengenai materi dan latihan soal HOTS TKP Pelayanan Publik tahun 2021. Sebelum kita membahas materi tersebut dan latihan, jangan lupa like and subscribe ya guys untuk Brian 89. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Dijelaskan ya, teman-teman, pasal 38 tes karakteristik pribadi atau TKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan pelayanan publik. Tujuannya adalah mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang dimiliki. Teman-teman, hal ini berarti utamakan dalam ASN ini adalah pelayanan publik ya. Bagaimanapun setiap ASN, setiap para pejuang ASN pun harus mempertimbangkan pelayanan publik itu apa, tugas-tugasnya, apapun tupoksinya masing-masing. Dan yang kedua adalah jejaring kerja. Jejaring kerja ini berkaitan dengan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Hal ini berarti kita ada kerja sama tim ya teman-teman, atau jejaring kerja, bagaimana hubungan atau relasi kita dengan sesama atasan, rekan atasan, ataupun sesama rekan kerja. Kemudian yang ketiga adalah sosial budaya atau sosbud. Ini bertujuan untuk mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, yaitu terdiri atas beragam agama, suku budaya, dan sebagainya. Ini berarti kegiatan atau aktivitas kita ini berada di luar lingkup kerja atau kepribadian kita, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dalam keluarga, bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan lingkungan sehari-hari. Kemudian yang keempat ya teman-teman ya, ini berkaitan dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentu menuntut para ASN mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif ya teman-teman, terutama dalam meningkatkan kinerja. Dan yang kelima adalah profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Ya, yang keenam adalah anti radikalisme. Tujuannya adalah kita mencari informasi teman-teman ya, tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif dan situasi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang khusus pelayanan publik ya teman-teman. Mari kita lanjutkan kembali. Ya, kita berkaitan dengan pelayanan publik atau public service. Pada dasarnya fungsi ASN itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini berarti fungsi kita sebagai ASN ya. Jika kita terpilih menjadi ASN nanti, para pejuang, nanti kita berada di tingkatan kedua ya, itu sebagai pelayan publik ya teman-teman. Jadi pelayanan atau service itu menurut definisi oleh Lehtinen mengatakan bahwa suatu kegiatan dalam bentuk interaksi ya teman-teman dengan orang atau peralatan dalam rangka memberikan kepuasan kepada mitra kerja. Hal ini berarti atau menandakan bahwa kita sebagai calon ASN itu dituntut untuk memberikan kepuasan kepada kinerja, entah itu siswakah bidang pendidikan, entah itu pasienkah dalam bidang kesehatan, entah itu pelanggan atau dalam bidang apapun ya teman-teman ya. Berarti ini berkaitan dengan suatu pelayanan yang baik, suatu pelayanan yang prima. Saya mengambil dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dijelaskan ya mengenai konsep pelayanan publik atau definisinya adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi pada dasarnya setiap ASN itu dibagi menjadi 3 ya
teman-teman ya. Untuk bidang barang, jasa, pelayanan administratif. Misalnya saya sendiri sebagai guru itu otomatis memberikan pelayanan jasa kepada siswa ataupun kepada orang tua. Begitu juga yang lainnya, ada bidang barang atau bidang pelayanan administratif dan sebagainya. Unsur-unsur pelayanan publik itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, berarti ini adalah instansi pemerintahan. Yang kedua adalah penerima layanan, dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan ya. Untuk kepuasan pelanggan tentunya hasil akhir yang diperoleh dari hasil pelayanan itu, kita bagaimana melayani masyarakat dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas. Jadi dapat dikatakan bahwa prinsip pelayanan publik itu ada 9. Yang pertama adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan ke-9 adalah berkeadilan. 9 prinsip pelayanan publik ini merupakan salah satu prinsip utama dalam melayani masyarakat ya teman-teman. Baik, ada fundamen atau hal yang mendasar dari pelayanan publik itu. Yang pertama adalah orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan. Berarti ini masyarakatlah yang menerima layanan dari kita ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Otomatis setiap pelayanan publik, setiap akses publik itu pasti dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat, dan pemerintah lah yang memfasilitasinya dari pajak tersebut. Dan yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara saja sebagai manusia, akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Jadi inilah 4 fundamental dari pelayanan publik itu sendiri. Baik, jadi tujuan dari pelayanan publik itu dapat disimpulkan ada 3 ya teman-teman ya. Yang satu, kita menilai kemampuan peserta, menampilkan perilaku keramah tamah dalam bekerja yang efektif. Jadi dalam tes TKP khususnya pelayanan publik adalah negara menilai kemampuan peserta dalam menampilkan perilaku keramah tamah. Berarti ada prinsip-prinsip ramah tamah ya teman-teman, dan juga bekerja yang efektif. Dan yang kedua, menilai kemampuan peserta dalam bekerja secara efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Ya, berarti ini dituntut ASN itu bekerja secara efektif. Kita bekerja secara efektif guna untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menilai apakah seorang CASN atau CPNS atau CP3K itu profesional atau transparan, mengikuti standar pelayanan objektif, netral dan tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan apapun. Ya, ingat ya teman-teman. Jadi tujuan pelayanan publik ini adalah kita harus bersikap netral. Kita tidak memilih kepada siapa pasien itu, kepada siapa pelanggan itu, kepada siapa masyarakat itu. Berarti kita harus bersikap adil kepada semua orang. Jadi pelayanan publik itu otomatis adalah berkaitan bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menampilkan perilaku keramah tamah dalam bekerja yang efektif. Artinya kita dituntut untuk bisa bersikap baik, sopan, ramah, tidak mudah marah, tidak mudah kesal, peduli dan sabar dalam melaksanakan pelayanan publik secara efektif ya teman-teman. Berarti kita harus ramah kepada masyarakat ya. Kita tidak mudah marah. Walaupun ada nanti soal betul-betul soalnya berkaitan dengan suatu permasalahan, berarti kita harus mampu memilih bagaimana kita bersikap bijaksana, bagaimana kita bersikap baik kepada masyarakat. Itulah guna untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersifat efektif ya. Kemudian yang kedua adalah aspek penilaian tentang pelayanan publik bertujuan untuk menilai ya teman-teman kemampuan peserta ujian dalam bekerja secara efektif agar bisa memenuhi kebutuhan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Artinya aspek ini kita dituntut untuk memilih jawaban yang menunjukkan sikap adil, cepat tanggap atau responsif, memahami prosedur, syarat, ketentuan, dan kejelasan informasi penting lainnya,
terkait pelayanan sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan publik ya. Dalam hal ini, masyarakatlah sebagai penerima layanan itu sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kita sebagai calon ASN. Baik, saya akan memberikan trik-trik ya teman-teman bagaimana cara menjawab soal-soal yang baik, khususnya soal HOTS TKP ya, di mana pemerintah passing grade kita untuk TKP ini ada 166 ya teman-teman. Ada soalnya 45 soal. Passing grade untuk TKP cukup tinggi ya teman-teman, 166 ya. 166, 45 soal, TWK 30 soal, itu passing grade-nya ada 65, sedangkan TIO ada 35, passing grade-nya adalah 80. Otomatis TKP diutamakan oleh pemerintah, jadi kita harus bersikap dalam membaca soal, dalam menganalisis soal, kita harus teliti ya teman-teman ya. Jadi saya akan memberikan saran, ada sikap jawaban yang menunjukkan ya. Saya memberikan saran yang pertama adalah baik ya teman-teman, sopan, ramah, tidak mudah marah, tidak mudah kesal, peduli dan sabar, bekerja secara efektif ya teman-teman dalam memilih jawaban yang ada di option atau yang ada di opsi di soal TKP tersebut khususnya pelayanan publik. Kemudian tips sederhana ya teman-teman, tentukan indikator. Jadi indikator itu berkaitan dengan apa? Misalnya pelayanan publik kita pilih, lalu kita eliminasikan, lalu kita hilangkan menjadi 2 opsi terbaik ya. Dalam hal ini menurut hemat kita ya, menurut pendapat kita cari poin 4 dan 5 yang mana teman-teman? Jangan 5 dengan 1, jangan 4 dengan 1, jangan 3 dengan 1 ya. Jadi kita pilih yang terbaik, yang agak mendekati itu poin 4, 5. Kemudian tentukanlah satu jawaban yang paling efektif dan rasional untuk dilakukan. Baik, saatnya kita akan latihan ya teman-teman, 10 soal HOTS ya. HOTS itu kepanjangan dari Higher Order Thinking Skill ya teman-teman. Ini berarti sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman bahwa kita harus mampu mengerjakan soal itu secara efektif. Ingat, soal HOTS itu adalah kita soalnya panjang-panjang ya teman-teman ya, soalnya panjang-panjang dan pilihan-pilihannya pun cukup panjang. Jadi kita harus mampu menganalisisnya, harus tahu posisi kita di mana. Kita posisinya sebagai pemimpin kah, kita sebagai masyarakat kah, kita sebagai pekerja kah. Jadi kita harus tahu posisinya teman-teman ya. Kemudian kita analisis mana masalahnya, apa masalahnya, kemudian kita pilih jawaban yang terbaik ya teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang pelayanan publik atau public relation, public service ya, maaf teman-teman. Oke, nomor 1, seorang tamu datang untuk meminta pelayanan tetapi tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda adalah A, menolak dan memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. B, melihat syarat-syarat apa saja yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. C, berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D, langsung memberikannya pelayanan karena kurangnya syarat ada hal yang biasa. Dan yang terakhir adalah langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Ya teman-teman, coba diperhatikan kira-kira jawabannya apa yang tepat teman-teman. Karena di sini ada kata seorang tamu ya, meminta pelayanan tapi dia tidak membawa syarat lengkap, tapi ada faktornya teman-teman. Dia tempat yang sangat jauh. Otomatis sikap kita, ingat posisi kita adalah sebagai karyawan, sebagai pegawai, bagaimana melayani tamu tersebut. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Iya, jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Ingat, ini berkaitan dengan sikap kita yang baik ya. Bagaimanapun kita harus tentu berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan atau tidak teman-teman ya. Jika diberikan oleh atasan, iya silakan lakukan. Ya, kita langsung lakukan. Jika tidak, otomatis kita harus memberitahu dengan sopan teman-teman ya, tentunya dengan bahasa yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Kalau jawabannya A, teman-teman nolak dan memintanya kembali dengan syarat-syarat lengkap, memang secara aturan seperti itu teman-teman. Tapi karena ingat kita ada prinsip kemanusiaan, dia adalah datang sangat jauh ya, di tempatnya sangat jauh. Kita memikirkan bagaimana dia perjuangan datang untuk ke sini ya teman-teman. Kemudian yang soal E, langsung memberikan pelayanan. Ini berarti sudah kita melanggar tata nilai pelayanan publik, dan D begitu juga B ya teman-teman. Baik.
kita lanjutkan ke soal kedua. Saat melayani pelanggan, seorang ibu-ibu menyerobot antrean dan meminta pelayanan dengan segera karena dia lelah sudah antri terlalu lama. Sikap Anda, lagi-lagi ya teman-teman ya, ini menuntut sikap kita sebagai pegawai ya. Bagaimana yang kita lakukan? A. Memintanya untuk kembali ke antrean. B. Memintanya untuk kembali ke antrean dan tetap melayani sesuai antrean. C. Meminta izin pada antrean yang mengantri yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada membuat keributan. D. Mendiamkan dan tidak mempedulikannya. Dan E. Meminta teman untuk melayaninya. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Iya, jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Kita harus bagaimanapun kita harus memberi izin dulu. Apabila orang yang mengantri terlalu jauh itu kira-kira dia mau atau tidak apa-apa. Kita layani terlebih dahulu daripada ibu-ibu tersebut atau laki-laki tersebut, ibu-ibu tersebut daripada menyerobot, daripada membuat keributan, kita harus meminta izin dulu ya teman-teman ya. Berarti ini ada prinsip kesopanan, prinsip kesantunan, bagaimana kita menghargai orang yang sudah lama mengantri ya. Jadi tidak hanya memproteskan ibu itu saja, tetapi juga kita memikirkan perasaan orang lain. Jawaban yang alternatif kedua adalah ya teman-teman, yaitu B ya, memintanya untuk kembali ke antrean dan tetap melayani sesuai antrian ya. Kalau kita melakukan seperti ini pun ada dampak negatifnya teman-teman ya, yaitu bagaimana nanti ibu-ibu tersebut lagi-lagi membuat keributannya. Jadi kita alternatif yang keempat ini kurang tepat ya, tapi yang lebih tepat adalah C ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pada bulan Desember 2020 diadakan pemilu kepala daerah atau pilkada serentak se-Indonesia. Sebagai salah satu warga yang aktif di kegiatan sosial, Anda mendaftar sebagai petugas KPPS ya teman-teman. Karena masih dalam masa pandemi, maka pemilu kepala daerah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Hal ini ingat dalam soal TKP CPNS biasanya soalnya ter-up to date ya teman-teman, soal yang terbaru. Jadi kita harus mengikuti apa saja perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia nih teman-teman. Ini berarti karena soal TKP atau soal CPNS tidak ada yang sama ya teman dari tahun ke tahun. Jadi setiap masalah itu soal itu bersifat dinamis sesuai mengikuti perkembangan zaman ya. Lanjutkan, akan tetapi saat berlangsungnya pemilu kepala daerah tersebut banyak pemilih yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Tindakan kita atau tindakan Anda adalah A. Tetap memberikan pelayanan kepada warga yang sudah datang. B. Mengingatkan kepada pemilih agar mematuhi protokol kesehatan. C. Tidak memberikan pelayanan kepada pemilih yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan D. Mendahulukan warga yang mematuhi protokol kesehatan untuk memilih terlebih dahulu. Dan E. Tetap melayani warga yang sudah terlanjur datang dan memberikan himbauan kepada yang belum memilih untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi jawaban apa yang tepat? Jawaban apa yang tepat teman-teman? Ya, kita lihat di sini adalah protokol kesehatan ya. Ingat, pemerintah selalu menghimbau aku terus mematuhi protokol kesehatan. Ada 3M dan sekarang menjadi 5M ya teman-teman ya. Yaitu yang tepat adalah D ya. Mendahulukan warga yang mematuhi protokol kesehatan. Misalnya ia menggunakan masker, ia mencuci tangan, ia menjaga jarak. Itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Jawaban alternatif berikutnya adalah B teman-teman ya. Mengingatkan kepada pemilih, kepada para pemilih agar mematuhi protokol kesehatannya. Ini bersifat imbauan. Tapi kalau kita orang yang sudah mematuhi protokol berarti kita utamakan terlebih dahulu. Yang tidak mematuhi protokol kesehatan berarti kita menjadikan prioritas kedua ya teman-teman ya. Kemudian jawaban yang ketiga kita lihat E. Tetap melayani warga sudah terlanjur dan memberikan himbauan. Ini berarti kita sudah mengabaikan dari prinsip dari mematuhi protokol kesehatan itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Saat Anda sedang melayani pelanggan, seorang ibu menyerobot antrean dan meminta pelayan dengan segera karena dia sudah antri terlalu lama. Sikap Anda adalah ya teman-teman. A. Meminta teman untuk melayaninya. B. Memintanya untuk kembali ke antrean. C. Mendiamkan dan tidak memperdulikannya. D. Memintanya untuk kembali ke antrean dan tetap melayani sesuai antrian. E. Meminta izin pada antrean yang dilewati dan melayaninya terlebih dahulu daripada membuat keributan. Jadi jawabannya apa ya teman-teman?
Ya, jawabannya sudah kita bahas tadi ya. Yang tepat adalah E ya teman-teman ya. Meminta izin pada antrean yang dilewati untuk melayani terlebih dahulu daripada membuat keributan ya. Jadi soal tadi sudah kita bahas ya. Jadi jawaban tepat adalah E. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tetangga Anda ada yang terkena COVID-19 sebagai ketua RT. Jadi posisi kita sebagai ketua RT teman-teman. Anda sering berinteraksi dengan tetangga tersebut saat dilakukan tracking dan swab test atau tes usap. Jika Anda juga terkena COVID-19 dan harus melakukan isolasi mandiri. Jadi sebagai ketua RT, apa yang akan Anda lakukan agar tetap bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat? Kira-kira apa teman-teman? Ingat, posisinya kita sebagai ketua RT kita pun kena positif. Ya, terkena akibat kita kontak erat dengan tetangga tersebut. Jadi yang angka terbaiknya adalah apa teman-teman? Iya, jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Meminta bantuan ya. Karena kita sebagai ketua RT otomatis kita menunjuk ketua RW ya, minta tolong ketua RW ataupun wakil ketua RT, bisa saja itu sekretaris RT, untuk sementara menggantikan tugas Anda selama Anda masa pemulihan. Itulah langkah yang tepat kita apabila kita terkena atau kita menjalani isolasi mandiri akibat terkena COVID-19 ya teman-teman. Kemudian jawaban berikutnya adalah A. Fokus pada kesehatan Anda karena segera pulih dan pembebasan tugas baik. Otomatis ini akan berimbas pada pelayanan masyarakat, khususnya tetangga atau lingkungan RT itu menjadi terganggu teman-teman, karena menunggu kita isolasi kita bisa 10 hari, bisa 14 hari, atau mungkin kita gejalanya berat bisa 2 minggu, otomatis pelayanan kan lumpuh ya teman-teman. Ini tidak tepat ya. Kemudian jawaban berikutnya adalah yang B, itu meminta bantuan warga untuk menyuplai kebutuhan sama dan melakukan isolasi mandiri. Berarti ini kita mengemis teman-teman ya, ini kurang tepat. Dan yang D, tidak melakukan pelayanan apapun ya, ini lebih parah juga ya. Dan yang terakhir adalah tetap melayani dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini berarti kita menantang ya, kita berarti tidak patuh kepada imbauan pemerintah. Jika kita positif, orang tentu pun tidak akan mau mendekati kita karena kita positif. Soal berikutnya adalah soal nomor 6 teman-teman. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda, ya kita sudah bahas tadi. Jawaban yang terbaik adalah apa teman-teman? Iya, jawaban yang terbaik adalah iya A ya. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan ya. Sudah kita bahas tadi ya. Kemudian berikutnya adalah E, D, C, B. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Anda bekerja sebagai perangkat desa ya. Tadi itu sebagai ketua RT teman-teman. Sekarang pada masa pandemi seperti ini, pemerintah daerah mendistribusikan bantuan sembako yang mana dapat diambil di balai desa dengan syarat menerapkan protokol kesehatan teman-teman. Ingat, ada bantuan sembako dari pemerintah. Berarti kita harus mampu mengalokasinya kepada daerah ya, kepada desa kita. Saat hari pengambilan bantuan hanya sedikit warga yang datang karena sebagian warga takut untuk keluar rumah karena beberapa tangga mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Sebagai perangkat desa, apa yang Anda lakukan teman-teman? Jadi kita sebagai ketua RT, kita sebagai perangkat desa, kita tidak terpapar ya teman-teman ya. Berarti apa yang kita lakukan teman-teman? Mirip soal tadi ya, KPPS tadi ya. Berarti tentunya jawabannya adalah iya B ya. Mendistribusikan bantuan secara langsung di rumah warga yang tidak datang tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Berarti kita harus melakukan ya, atau mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan itu sebagainya teman-teman. Itu salah satu cara efektif dalam mencegah terjadinya atau penularan COVID-19 itu sendiri. Kemudian meminta bantuan ketua RT dan mewakili mengambil bantuan sembako itu kurang tepat teman-teman ya, karena kita meminta bantuan ketua RT otomatis kita kontak langsung ya kepada warga lainnya. Berarti yang lebih tepat adalah kita harus mendistribusikan bantuan secara langsung tuh di rumah warga yang tidak datang tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang tepat. Kemudian yang C itu menitipkan bantuan sembako, itu kurang tepat juga teman-teman. Jadi jawaban yang terbaik adalah B ya, kita mendistribusikan bantuan tersebut. Baik, soal nomor 8. Budi adalah ketua kelas atau seorang ketua kelas. Ketika yang membacakan tugas dari guru, ada seorang teman yang datang terlambat karena berlatih untuk persiapan lomba dan memaksa untuk dibacakan ulang tugas tersebut.
Sedangkan saat itu jam pelajaran tersebut sudah berakhir teman-teman. Dan guru-guru berikutnya akan masuk apa yang sebaiknya dilakukan oleh Budi. Jadi kita memposisikan sebagai Budi itu sebagai ketua kelas teman-teman. Ini kita berposisi sebagai siswa teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat apa teman-teman? A. Memberikan penjelasan agar temannya mau mengerti dan bersabar. B. Menyarankan untuk duduk di sebelahnya atau sebelah teman sudah menulis dengan lengkap. C. Mengatakan baik pada teman-temannya bahwa tugas nanti akan dibacakan ulang untuknya. D. Meminta temannya untuk mengikuti proses sedang berjalan. E. Memarahinya karena sudah datang terlambat ke kelas ya. Ingat teman-teman, kita langkahnya sebagai ketua kelas harus cerdas dalam menentukan sebuah keputusan. Oleh sebab itu jawaban yang terbaik adalah B ya. Kita menyarankan ya siswa tersebut atau teman kita adalah untuk duduk di sebelah teman yang sudah menulis dengan lengkap ya. Karena apa? Karena ini tidak mengganggu pelajaran berikutnya. Yang C, mengatakan baik pada temannya bahwa tugas nanti akan dibacakan ulang untuknya. Ini otomatis kita menambah kerjaan teman-teman ya, tapi itu salah satu alternatif yang baik. Yang tiga, memberikan penjelasan agar temannya mau mengerti dan bersabar. Meminta temannya untuk mengikuti proses sedang berjalan. Memarahinya kalau sudah terlambat datang ke kelas ya. Jadi jawaban yang terbaik adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Anda bekerja di sebuah bank sebagai seorang customer service atau layanan pelanggan. Ketika Anda masih melayani pelanggan, ada pelanggan lain yang ingin segera dilayani. Sikap Anda, ya. Lagi-lagi teman-teman, bagaimana kita mampu menjadi seorang pelayan yang baik kepada masyarakat ya. Ternyata ketika kita masih melayani pelanggan, ada juga pelanggan lain. Ingat, kita tidak boleh intinya dalam soal TKP ini kita ingat posisi kita ya. Kita sebagai pelanggan harus bersikap ramah teman-teman. Jika ingin minta layanan kita harus kita ramah, tapi harus dengan cara apa teman-teman? A. Menegur pelanggan yang ingin segera dilayani untuk menunggu. B. Menegur pelanggan yang ingin segera dilayani untuk menghargai pelanggan lain. C. Memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk mengantri. D. Memberikan penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk bersabar. E. Meminta satpam untuk mengusir pelanggan yang ingin segera dilayani tersebut ya. Jawaban apa teman-teman? Kita melihat ini adalah kita harus bersikap ramah, kita harus bersikap baik, kita bersikap bijaksana kepada masyarakat atau pada pelanggan atau pada pasien. Jawaban yang terbaik adalah apa teman-teman? Iya, jawaban yang terbaik adalah C ya. Memberikan penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk mengantri. Ingat teman-teman, tentunya kita dengan menggunakan bahasa yang halus ya, tanpa menyinggung perasaan masyarakat ya, atau menyinggung perasaan orang tersebut. Karena hakikatnya kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik, kita mampu mewujudkan dasar-dasar atau nilai-nilai pelayanan publik itu sendiri. Dan soal terakhir adalah teman-teman, ya, soal terakhir adalah nomor 10. Saat sedang dikejar deadline, ya, berarti tenggat waktu, tugas yang penting, datanglah seorang tamu yang meminta informasi suatu tempat di kantor kepada saya. Sikap saya adalah apa teman-teman? A. Mengantarkannya sampai ke tujuan tamu. B. Menelepon tempat tujuan tamu dan memintanya untuk menjemput tamu di ruangan saya. C. Memberi petunjuk arah ke tempat tujuan dan kemudian melanjutkan pekerjaan kembali. D. Mengacuhkannya sampai ia keluar dengan sendirinya dari ruangan saya. E. Tetap fokus pada kerjaan dan meminta teman untuk menghantarkannya ke tempat tujuan ya. Teman-teman, apa yang kalian tepat? Ada seorang tamu tapi kita dikejar oleh deadline tugas atau deadline pekerjaan kantor. Sikap kita teman-teman, ingat sebagai pelayan publik kita harus mengutamakan pekerjaan, tapi juga apabila ada masyarakat minta atau bila ada tamu yang minta bantu kita, harus kita layani teman-teman ya. Itulah inti dari hakikat oleh pelayanan publik itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah iya, betul ya. A teman-teman ya. Jika tidak mengganggu deadline kita, hanya sebatas mengantarkan, ya kita antarkan saja teman-teman ya. Jawaban yang alternatif kedua adalah C, memberinya petunjuk arah ke tempat tujuan dan kemudian melanjutkan pekerjaan kembali. Itu kurang tepat teman-teman ya. Tapi sudah salah satu alternatif yang baik. Itu salah satu langkah yang dapat kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah jawaban nomor 3 adalah B teman-teman ya. Menelepon tempat tujuan tamu dan memintanya untuk menjemput tamu ya. Itu kurang elok atau kurang sopan teman-teman ya. Jawaban yang paling
kecil adalah D, mengacukannya sampai ia keluar dengan sendirinya dan ruangan saya ya. Otomatis ini mengacukannya diartikan sebagai kita tidak memperdulikan, kita tidak menggubris, kita tidak menghiraukannya ya teman-teman. Baik teman-teman, itulah soal-soal latihan soal 10 soal pelayanan publik teman-teman. Kemudian saya sudah memberikan materi-materi tentang pelayanan publik. Semoga materi ini bermanfaat. Kiranya materi ini dapat menambah wawasan kalian, dan tentunya teman-teman kalian tetap belajar dan terus belajar karena waktu sudah semakin dekat. Semoga pelayanan publik ini kalian kisi-kisinya dapat kalian pelajari dengan baik. Oleh sebab itu, sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jika ada komentar atau jika ada masukan atau saran, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Masukan kalian sungguh sangat berarti buat saya untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.